tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Saat ini Roh Kudus sedang melawat setiap kita. Saya percaya, kami merasakan lawatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara pun merasakan hal yang sama. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Saya menyapa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun sedang berada, yang saat ini sedang menonton channel YouTube ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Sepanjang seminggu Tuhan sudah menyertai kita. Sepanjang seminggu Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Sekarang tiba saatnya selama 2 jam ke depan kita mau datang fokus hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau tundukkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada saat ini karena Tuhan yang berikan kekuatan. Satu hal yang kami yakini dan satu hal yang semakin kami sadari Tuhan, bahwa Tuhan sangat dahsyat dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap fase hidup kami boleh melalui karena Engkau berikan kami kuat Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami boleh merasakan urapan Tuhan yang luar biasa. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Tuhan boleh meraih kami, menggenggam kami Tuhan, menjadikan kami hamba-Mu Bapa. Betapa dahsyat Engkau Yesus, Kau pencipta alam semesta. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang setia Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Benar Yesus, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh Jesus, Kau tetap Allah kami. Kau tetap dahsyat dalam hidup kami. Oh sana
Saat ini urapan-Mu terjadi. Saat ini curahan Roh Kudus-Mu terjadi atas kami, Yesus. Saat ini kami boleh merasakan lawatan yang luar biasa. Saat ini kami boleh merasakan betapa Engkau sangat setia dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Oh Jesus, oh Jesus, kami serukan Engkau, Tuhan kami. Kami serukan Engkau, Allah kami. Kami serukan Engkau, Yesus kami. Tiada yang lain selain Engkau. Tiada yang lain kami sembah. Urapan-Mu terjadi atas kami. Urapan-Mu terjadi atas hidup kami, Tuhan. Oh Jesus, Yes, bersama Engkau, Yesus. untuk Tuhan Yesus Kristus. Yes. Segala puji syukur pengagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, rahmat baik dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini, menyaksikan bahkan beribadah melalui channel YouTube ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat penuhan masih terjadi atas gereja kami dalam tahun ini. Mujizat penuhan jiwa yang berlaksa, mujizat penuhan berkat yang berkelimpahan. Ibadah ini kami habiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang ikut ibadah online, saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur. Kita mau masuk ke gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Yes Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat dulu kanan kirinya. Sudah sumringah belum? Sudah ceria belum? Atau belum ada yang mandi nih pagi ini? Haleluya. Kita bersuka cita tetap untuk Tuhan. Sebab firman-Nya, biar bumi berlalu, bulan tak bercahaya, Tuhan Yesus tetap setia. Yes. Amin Tuhan. Biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu. Amin. Yes Tuhan. Tetapi firman-Mu tetap ada dalam hidup kami Yesus. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalalala. Yes. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Tuhan cinta kita. Kita cinta Tuhan. Colek kanan kirinya, katakan, kita harus cinta pada Yesus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Kita mau duduk tenang. Kita sudah menerima berkat yang daripada Tuhan melalui pujian penyembahan. Kita sudah merasakan kuasa Tuhan. Tiba saatnya kita mau belajar taat di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau belajar menabur di ladang pekerjaannya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada kuasa mujizat-Mu terjadi di setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh ku bangga memiliki Engkau Tuhan. Amin Yesus. Sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau.
ucapan syukur, terima kasih untuk PPRI, bahkan terima kasih untuk persepuluhan yang sudah boleh ditanamkan di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau datang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Kita duduk tenang, kita datang memberikan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Allahku selalu menyertai kemanapun ku pergi. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan kami ada. Hanya oleh karena kuasa-Mu Tuhan kami ada saat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus melalui hamba-Mu Yesus. Amin. Allahku selalu menyertai langkahku kemana ku pergi. Engkau tak pernah tinggalkanku. Tanganmu selalu menopangku. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup pulihkanku. Iman pengharapanku ku serahkan padamu, agar ku dapat terima mukjizat. Ya Yesus, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Allahku selalu menyertai. Amin. Langkahku kemana ku pergi. Mukjizat pernah tinggalkanku. Tanganmu selalu menopangku. Tanganmu selalu menopangku. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup pulihkanku. Iman pengharapanku ku serahkan padamu, agar ku dapat terima mukjizat-Mu. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup pulihkanku. Iman pengharapanku ku serahkan padamu, agar ku dapat terima mukjizat-Mu. Agar ku dapat terima mukjizat-Mu. Agar ku dapat terima Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Jamalah setiap kami, urapi setiap kami. Supaya kami mengerti firman yang kami dengar. Dan kami bukan mendengar, merenungkan, tapi melakukan firman-Mu. Sama urapi berkati hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan di balik kayu salib agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran inilah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian.
Setiap kuasa jahat setan yang akan mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu sempurna ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya menyapa saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya saya percaya saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara disertai, bahkan saudara dilindungi Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan buat saudara. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Dengan satu perikop, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang mujizat. Tapi jauh sebelum kita bicara mujizat, kita tahu dulu apa itu mujizat. Mujizat adalah satu peristiwa, satu kejadian yang tidak bisa dimengerti, diterima oleh akal pikiran manusia. Dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itulah mujizat saudara. Ketika segala sesuatunya sudah tidak mungkin terjadi, ketika segala sesuatunya tidak ada, ketika jalan buntu dan tidak ada yang bisa menolong dengan segala cara, maka Tuhan menolong, dan itulah mujizat. Saudaraku, kalau bicara mujizat, ada prinsip mujizat namanya. Apa itu prinsip mujizat? Percaya dulu, baru melihat. Apa itu prinsipnya tentang mujizat? Beriman dulu, baru menerima. Amin. Jadi kalau bicara mujizat, sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itulah mujizat. Ketika tidak mampu, tidak bisa, dan sepertinya tidak ada harapan, lalu percaya, maka boleh menerima mujizat itu. Sebabnya saudaraku, pastikan mujizat terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara berdoa, meminta berkat dari Tuhan, salah? Tidak. Saudara minta kesembuhan dari Tuhan, berdoa siang dan malam minta pertolongan Tuhan karena mungkin dokter sudah memvonis tidak akan sembuh. Saudara beriman, terus beriman. Saudara berdoa, terus berdoa, semangat berdoa, maka mujizat terjadi buat saudara. Inilah mujizat saudara. Saudara dikepung oleh masalah. Saudara sudah melakukan segala cara dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri. Saudara tidak mampu mengatasi masalah pergumulan yang saudara hadapi. Saudara meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar saudara. Tapi saudara juga tidak mendapatkan pertolongan. Saudara datang kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara mendapatkan pertolongan. Itulah mujizat saudara. Ketika kita tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa menyelesaikan apapun. Orang-orang sekitar kita tidak bisa membantu. Tapi ada pertolongan Tuhan. Itulah mujizat saudara. Kalau bicara saudaraku upah atau berkat. Itu hal yang biasa. Saudara kerja.
1 hari, 2 hari melewati, hari demi hari, minggu ke minggu, sampai 1 bulan saudara terima upah saudara. Saudara mendapatkan gaji. Itulah berkat yang saudara terima. Saudara mungkin melayani, saudara tidak ada salahnya saudara terima berkat. Itulah berkat Tuhan. Tapi mujizat saudaraku, saudara tidak bisa melakukan dengan cara apapun kecuali saudara berserah total dan Tuhan membuat itu terjadi. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar dari perikop ini. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan dengan jelas ceritanya bahwa ketika Yesus berjalan, ada 2 orang buta berbondong mengikutinya dan berseru, "Anak Daud, kasihani aku. Yesus, kasihani aku." Waktu Yesus masuk ke rumah, kita baca mereka datang dan masih minta tolong kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, "Apakah engkau percaya aku bisa melakukan itu?" Dan mereka menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Lalu Tuhan bilang, "Jadilah seperti imanmu." Dan mereka sembuh, mereka bisa melihat. Kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat. Kalau itu terjadi buat 2 orang buta, maka saat ini saya mau berkata, mujizat terjadi buat saudara dan saya. Mujizat masih ada, mujizat itu nyata dan terjadi buat saudara dan saya. Mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau melihat setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada perjalanan, ada proses sampai mujizat itu terjadi. Mujizat tidak hanya datang ketika kita ada berdoa, "Tuhan tolong aku berikan mujizatmu." Bukan sekedar itu saudaraku. Mujizat tidak cukup hanya kita berharap dan berkata, "Aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah." Bukan cuma itu saudaraku. Mujizat bukan berarti ketika kita datang menginginkan sesuatu lalu kita berkata dengan satu pandangan keyakinan penuh, "Tuhan aku pasti memiliki Tuhan harta, memiliki rumah, memiliki mobil seperti mereka." Bukan itu saudaraku. Kita lihat prosesnya. Ketika 2 orang buta ini ada Yesus, maka mereka melakukan hal yang harus kita juga ikuti untuk mendapatkan atau meraih mujizat. Langkah meraih mujizat. Apa itu? Kita lihat, mereka mengikuti Yesus. Saudara perhatikan, mereka mengikuti Yesus. Yesus berjalan diikuti sambil berteriak, "Yesus atau Anak Daud, kasihani aku." Mungkin berulang-ulang sambil ngomong, "Yesus tolong aku dong, Yesus tolong saya, Yesus kasihani aku." Dan mereka terus berkata-kata itu saudara. Dari langkah yang pertama untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus, kita bertindak dengan iman. Ada yang kita lakukan, ada bagian Tuhan. Yesus berkuasa melakukan mujizat, tapi kita harus melakukannya. Kita yang butuh Tuhan, kita butuh mujizat, makanya kita kejar itu mujizat. Kita cari mujizat. Apa yang kita cari? Bukan persoalan kita terimanya, tapi siapa yang bisa memberikan mujizat itu. Mereka cari Tuhan, mereka kejar Tuhan, mereka menemukan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka berdialog, bercakap dengan Tuhan. Saudara untuk mendapat berkat, cari Tuhan lewat doamu. Cari Tuhan dan berkata-kata, "Tuhan kasihani aku, Tuhan tolong aku, Tuhan Yesus berikan mujizatmu." Itu yang saudara harus lakukan saudaraku. Dan saudara kalau kita bicara perjalanan mengikuti berarti bukan selangkah 2 langkah. Tapi ada perjalanan waktu terus melangkah. Artinya saudaraku, saudara tidak boleh berhenti. Saudara terus berdoa, terus berusaha, terus berdoa, terus berusaha. Sampai kapan? Sampai mujizat terjadi. Amin. Ini langkah yang pertama. Saudara harus bertindak. Melakukan tindakan untuk bertemu dengan Tuhan. Ini langkahnya saudara. Lalu kita lihat lagi kebenarannya. Ketika mereka masuk bersama-sama melihat Tuhan, kemudian Tuhan bilang, "Apakah engkau percaya aku bisa melakukan?" Kenapa Yesus berkata gitu? Karena Yesus mendengar mereka minta ditolong, mereka minta disembuhkan, mereka minta dikasihani. Lalu Yesus berkata,
Percayakah kamu bahwa aku bisa melakukannya? Saudara, bukan hari-hari ini kita sering kali mendengar itu. Kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berharap, kita menangis. Meminta pertolongan Tuhan. Tetapi pertanyaannya sama. Yesus bertanya kepadamu, percayakah kamu aku bisa melakukannya? Kenapa ini butuh respon kita? Kenapa Yesus bertanya dan kita harus menjawab? Yesus butuh penjelasan itu. Yesus membutuhkan kemampuan kita untuk menjawabnya. Yesus ingin melihat seberapa besar kita ingin menerima mujizat itu. Lalu dia bertanya, percayakah engkau aku bisa melakukannya? Hari-hari ini bukankah banyak orang sudah tidak percaya kepada Tuhan? Ketika berdoa, ketika amin tidak mendapatkan sesuatu. Seolah jawabannya tidak ada. Bekerja keras, kemudian membanting tulang kata nyanyian. Tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Lalu Yesus berkata, percayakah engkau bahwa aku bisa melakukannya? Banyak orang ragu. Banyak orang bimbang. Banyak orang mulai tidak percaya karena kondisi yang menghimpit, persoalan yang berat, pergumulan yang dihadapi. Bahkan sakit penyakit seperti dua orang buta ini. Berdoa minta kesembuhan tapi Tuhan belum menjawab. Berdoa minta kesembuhan tapi sepertinya belum ada jamahan dari Tuhan dan belum ada mujizat. Pertanyaannya, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Ini perlu jawaban. Serius saudaraku. Ada banyak orang hari ini sudah tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan. Menyerah. Doanya memang rohani. Tuhan, kalau kamu tolong, silahkan tolong. Kalau tidak, tidak masalah. Itu kehendak-Mu. Bukan saudaraku. Bukan itu. Tuhan mau ketegasan. Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Percayakah engkau? Bicara tentang iman. Mujizat terjadi karena iman kepada Tuhan. Mujizat terjadi karena percaya kepada Tuhan. Sehingga melihat dan merasakan, sehingga melakukan dan menerima. Itulah mujizat. Percayakah engkau? Aku bisa melakukannya. Apa yang dikatakan? Apa jawaban orang buta ini? Ya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya. Setelah mengikuti langkah Yesus, kemudian ketemu, berdialog, dan dia menjawab ketika pertanyaan muncul, percayakah engkau aku melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Amin. Percaya saja, mujizat terjadi. Beriman kepada Tuhan itu percaya saja, tidak bimbang, tidak ragu. Percaya seutuhnya 100% kepada Tuhan dan tidak meragukan Tuhan. Karena dia sanggup menolong saudara. Seberapa banyak dari kita yang mendengarkan khotbah ini sudah mulai meragukan dan tidak bisa beriman kepada Tuhan. Saudara lebih memikirkan masalah sehingga masalah itu lebih besar dari Yesus. Yesusnya kecil, masalahmu besar. Engkau melihat masalahmu tidak bisa diselesaikan. Tapi saya mau beritahu, mulai belajar merubah paradigma ini. Kita harus ketemu Yesus dan berkata, engkau sanggup menolong aku Tuhan. Engkau sanggup memberkati aku. Engkau sanggup melakukan mujizat. Yesusnya menjadi besar dan masalahnya mulai kecil. Dan kita bisa mengalahkan masalah dan menang. Menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Beriman kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Dan mereka sembuh. Saudaraku, Yesus mau. Yang membuat sembuh, yang membuat kita diberkati, yang membuat mujizat terjadi bukan hanya semata-mata Tuhan melakukannya buat saudara. Tapi Tuhan mau kerjasama. Imanmu yang menentukan supaya mujizat itu terjadi. Itu sebabnya saudaraku, lewat firman Tuhan yang singkat ini, saya mau berkata sekali lagi. Mari datang kepada Tuhan. Nyatakan segala permohonanmu kepada Tuhan. Lewat doa dan ucapan syukur. Dan percayalah bahwa Tuhan mendengar doamu. Tuhan mempertimbangkan setiap langkahmu. Tuhan mempertimbangkan setiap keputusanmu untuk melakukan setiap usaha dan melakukan setiap hal.
untuk mengejar yang namanya berkat dari Tuhan. Tuhan sanggup. Saat ini Tuhan ada bersama kita dan berkata serta bertanya, apakah engkau percaya aku bisa melakukannya, kata Tuhan. Saudara yang harus menjawab. Kalau saudara percaya, saudara terima berkat. Saudara percaya, saudara terima mujizat. Saudara kurang percaya, tidak berkat diterima. Saudara tidak menerima berkat dan mujizat. Oleh sebab itu, saya tutup dengan satu kesimpulan. Mari saya mengajak kita semua, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, mari percaya kepada Tuhan dan tidak bimbang, maka berkat mujizat boleh dinyatakan dan kita terima itu. Oleh sebab itu yang pertama, percayalah kepada kuasa Tuhan. Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Jangan kuasa-kuasa lain. Hanya kepada Yesus. Nama Yesus, kuasa Tuhan. Yang kedua, percaya dengan caranya Tuhan. Mungkin segala banyak hal yang kita lakukan dengan segala cara untuk boleh menolong hidup kita. Tetapi ingat, lihat kebenaran firman Tuhan ini, percayalah kepada caranya Tuhan. Saudara tidak usah berpikir bagaimana Tuhan melakukannya. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan. Dan yang ketiga, percayalah dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Maka saya percaya Tuhan mengerti saudara. Dia peduli kepada saudara. Dan dia tahu kapan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia pasti menolong saudara. Mari kita belajar dari dua orang buta ini. Untuk terus setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi dan melangkah. Dengan setia dan taat melakukan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan iman. Dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kunci berkat, kunci mujizat adalah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Lewat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berkata, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti engkau terima. Percayalah dan jangan bimbang. Saat ini katakan sama Tuhan, apapun masalah pergumulanmu, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku menyerah. Aku menyerah. Aku tidak mau melakukan dengan caraku. Aku tidak mau lagi melakukan kekuatanku dengan kesombonganku untuk melakukan setiap hal supaya aku mendapatkan pertolongan. Dan aku berserah kepadamu ya Tuhan. Berserah kepada kuasamu. Karena engkau sanggup menolong. Tolonglah aku. Bapak Ibu saudara sekalian. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat mereka semua. Berkati mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, rumah tangga mereka, masa mudanya. Mungkin saat ini ada yang mendengarkan khotbah ini dalam merasa putus asa, tertekan dan tidak punya pengharapan. Jamah mereka Tuhan. Berikan pengharapan buat mereka. Sehingga mereka kembali berbalik, bertobat. Dan mereka boleh mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat lepaskan, yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kalau Yesus menyembuhkan dua orang buta, maka Yesus bisa menyembuhkan saudara yang sedang sakit. Percaya kepada Tuhan, tumpangkan tanganmu kepada di mana engkau sakit. Atau engkau melihat orang yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Engkau menumpangkan tangan dalam nama Yesus, maka penyakit sembuh. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan setialah mengiring Tuhan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan pengurapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu saudara sekalian. Datang kepada Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita semua. Dan lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita dapat melakukan perjamuan dengan cara yang benar. Sehingga kita diberkati dan tidak menjadi kutuk. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kebaikan-Mu. Karena karya keselamatan-Mu. Maka kami memperoleh hidup yang kekal.
Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan ya Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, sama setiap kami, supaya kami melakukan dengan cara yang benar. Sebagai satu peringatan akan Engkau, kami mengingat kasih-Mu, kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau menjamah setiap kami, sehingga kami mampu berjalan di dalam kebenaran, kami berjalan di dalam kemenangan. Kami boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat mengiring Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, serta kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saatnya kami siap untuk boleh melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan perjamuan dengan sebaik mungkin. Pastikan Bapak Ibu sudah memegang roti dan anggur, dan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, karena pengorbanan yang besar, tubuh-Nya yang tercabik-cabik sehingga memberikan kepada saudara dan saya tubuh yang sempurna. Di atas kayu salib semua selesai. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Oleh sebab itu percayalah, lewat perjamuan engkau dikuatkan dan engkau disembuhkan. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat anggur di tangan kita di atas kepala, sambil mengucap syukur kepada Tuhan lewat darah-Nya yang tertumpah, bilur-Nya yang mengalir, memberikan kehidupan buat saudara saya. Engkau bebas dari setiap kutuk,
Bahkan Engkau sudah diberikan kesembuhan secara total. Oleh sebab itu marilah kita setia dan taat kepada Tuhan dan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau menjamah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga setiap kali kami dioleskan minyak ini Tuhan, kami mendapatkan kepastian. Kami melangkah dalam kemenangan. Kami diberkati, kami dijagai, kami dilindungi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengurus, mentor, kepala keluarga, imam, silakan meloleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau kita terus semangat di dalam Tuhan karena kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan, dari pengurapan, dan kita sudah semeja sehidangan dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan korban syukur kita. Kita mau angkat pujian kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Setiap hari rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja.
kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup pulihkanku. Iman pengharapanku, ku serahkan padamu, agar ku dapat terima mujizat. Bersama-sama kita katakan, yes, benar Tuhan. Hanya oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup pulihkanku. Iman pengharapanku, ku serahkan padamu, agar ku dapat terima mujizat-Mu, agar ku dapat terima mujizat-Mu, agar ku dapat terima mujizat-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih kemurahan Tuhan kepada kami. Hingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan, itu semuanya karena pertolongan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji Engkau, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga kami telah menerima perjamuan dan pengurapan dari hamba-Mu Tuhan. Kiranya semuanya ini Bapa boleh menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami, dan boleh kami merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami percaya setiap kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Setiap kami yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu. Engkau perluas lagi Tuhan daerah pelayanannya. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat di luar sana. Mau menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa, Engkau jugalah yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangannya.
apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, apapun yang digumulkannya, apapun yang diusahakannya saat ini Tuhan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk gereja kami, Gereja Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya kuasa lawatan Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas gereja kami. Kami percaya mukjizat demi mukjizat Tuhan pasti nyatakan. Sehingga gereja kami boleh bertumbuh, berkembang menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, jadi berkat bagi siapapun Tuhan. Kami yakin di tahun ini mukjizat penuaian masih terjadi. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan pasti mengalir terus atas gereja kami. Penuaian mukjizat demi mukjizat pasti terjadi. Apa yang kami tanam kami pasti menuainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan dan kami percaya di tahun ini kami pasti memiliki rumah ibadah yang besar permanen dan juga mobil jemputan serta saranan-persaranan yang kami butuhkan Tuhan Yesus pasti sediakan untuk kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami bergantung dengan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas gereja kami. Pasti mengalir atas gereja kami. Kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan pasti berkati kami. Terima kasih Bapak, kami yakin dan kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, itulah yang Tuhan Yesus sediakan untuk kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat pengurus yang ada di gereja Aletheia Tuhan. Kiranya urapan lawatan Tuhan terus mengalir atas kami. Berikanlah kepada kami kebersamaan, berikanlah kepada kami kesatuan hati yang baik, berikanlah kepada kami kerendahan hati, saling mengasihi, menolong, menopang satu sama lain. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan sehingga apapun pergumulan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan pasti dengarkan, Tuhan pasti jawab. Terima kasih Bapak, kami percaya mukjizat Tuhan pasti mengalir atas kami. Jadikanlah kami juga Tuhan jemaat yang taat setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kuasa lawatan Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah keadaan bangsa kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sangat sanggup melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Pulihkanlah perekonomian bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah kesehatan bangsa kami Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sangat sanggup melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami. Dari presiden sampai ke RT RW. Kiranya kuasa lawatan-Mu tercurah atas mereka Bapa. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Engkau. Supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan oleh mereka Tuhan berasal dari Engkau saja. Sehingga bangsa kami Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pasien-pasien yang ada Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya kuasa lawatan Tuhan tercurah atas mereka sehingga mereka Tuhan mengalami kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian,
mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.